Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Alfiatunisa dari kelas 1A. Nah, di sini saya akan membahas tentang GCMS atau biasa disebut dengan gas kromatografi mass spectrometry. Silakan disimak ya teman-teman. Nah, apakah kalian tahu apa itu GCMS? Jadi, GCMS adalah alat gabungan dari GC dan MS, pemisahan komponen-komponen penting. Sedangkan MS yaitu untuk mengidentifikasi senyawa pada sampel yang berbahan organik. Di GCMS yaitu alat yang digunakan untuk menganalisis suatu senyawa organik yang mudah menguap. Fungsi dari GCMS sendiri ini adalah pemisahan senyawa dari sampel yang berupa gas cair. Nah, selanjutnya ada apa saja sih pada GCMS ini? Pada GCMS terdapat fase yang terbagi menjadi dua, yaitu fase diam dan fase gerak. Nah, apakah kalian tahu apa itu fase diam? Jadi, fase diam yaitu tempat proses pemisahan berlangsung yang berupa padatan atau cairan. Dalam fase diam ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu fase diam padat. Fase diam padat ini berupa silika gel, alumina, dan karbon-karbon. Yang kedua yaitu fase diam cair yang berupa etilen glikol. Lalu apakah kalian tahu apa itu fase gerak? Fase gerak yaitu gas pembawa untuk proses pemisahan senyawa dalam sampel yang menghasilkan uap. Nah, pada fase gerak ini terbagi menjadi dua, yaitu senyawa tunggal yang berupa gas mulia dari helium dan argon, lalu ada nitrogen dan hidrogen. Yang kedua yaitu senyawa campuran antara nitrogen dan argon dari perbandingan 2:1. Selanjutnya ada waktu retensi. Apa itu waktu retensi dalam kromatografi gas? Waktu retensi dalam kromatografi gas yaitu jumlah waktu yang dihabiskan suatu senyawa pada kolom setelah injeksi. Nah, pada waktu retensi ini terbagi menjadi dua, yaitu waktu retensi tinggi, waktu lebih lama ketika melintasi kolom, dan waktu retensi rendah, yaitu waktu lebih singkat ketika melintasi kolom. Nah, selanjutnya ada penggunaan alat GCMS. Pada penggunaan alat GCMS ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada persiapan sampel. Yang kedua yaitu injeksi sampel. Yang ketiga gas kromatografi. Lalu yang keempat yaitu ada mass spectrometry. Yang kelima yaitu ada analisis data, dan yang terakhir yaitu ada interpretasi data. Teman-teman bisa lihat sendiri ya penjelasannya. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian pada GCMS. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bagian-bagian GCMS ini. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan dari fungsi dari bagian-bagian alat GCMS. Bagian-bagian alat GCMS ini terdiri dari carrier gas, flow controller, sample injector, column oven, detektor, dan recorder. Apakah kalian sudah tahu kelebihan dari GCMS? Kelebihan dari GCMS yaitu untuk menentukan pemisahan senyawa dengan baik, yaitu efektif dan efisien. Yang kedua yaitu waktu yang diperlukan sangat singkat. Yang ketiga tidak membutuhkan sampel dalam jumlah banyak. Yang keempat akurasinya itu tinggi. Lalu selanjutnya ada kekurangan pada GCMS. Kekurangannya itu kolomnya itu tidak banyak atau terbatas, sedangkan pada pemeriksaan GCMS itu dibutuhkan kolom yang banyak. Yang kedua itu tidak banyak analis yang dapat menerjemahkan hasil kromatogram, karena pada pembacaan hasil kromatogram ini itu sangat susah. Nah, yang ketiga itu tidak bisa ditaruh dalam sembarang tempat. Lalu kalian tahu tidak bagaimana cara kalibrasi GCMS? Pada kalibrasi GCMS ini, yang harus dikalibrasi yaitu alat-alat seperti flowmeter, sample injector, oven, dan detektor. Nah, di sini ada cara kalibrasinya. Apa saja sih troubleshooting pada GCMS?
Hasil yang baik pada alat GCMS ini yaitu kromatogram grafik muncul dengan satu puncak yang terpisah jika ada beberapa sampel yang dipakai. Nah, apabila pada kromatogram grafik itu menyatu, maka hal yang harus dilakukan itu adalah yang pertama mengatur fase, yang kedua yaitu melakukan pemanasan injektor, yang ketiga pemanasan kolom, yang keempat mengacu kecepatan fase gerak, yang kelima setting suhu, dan yang keenam yaitu mengatur fase diam atau mengganti panjang lintasan kolomnya. Selanjutnya ada pembacaan data hasil analisis. Nah, pada pembacaan data hasil analisis ini, jika hasil GCMS akan didapatkan data berupa waktu retensi kromatogram dengan beberapa puncak senyawa, hasilnya itu terbesar dapat dilihat dari grafik yang paling tinggi. Nah, dari data spektrogram ini didapatkan pola fragmentasi dari masing-masing senyawa dengan puncak dasar yang khas. Maka struktur dari masing-masing senyawa tersebut itu dapat diketahui. Penjelasan dari saya sudah selesai, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.